Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pasti Luar luar biasa. biasa dan sukacita. Tetap semangat, tetap sehat ya. Iya, walaupun Yuk. di rumah ya Kak ya, Iya, harus betul. selalu sukacita dan semangat. Ya. Nah, adik-adik, kita ketemu lagi hari Minggu ini. Kita kembali sekolah Minggu. Sekarang kita akan memulai untuk ibadah. Iya, Ya. ya kita masih online ya Kak ya. Iya betul, kita tetap berdoa supaya corona cepat berlalu dan Iya. kita bisa tatap muka. Tatap muka. Pasti Ya, udah kangen. kangen banget Kak sama adik-adik. Dulu sering ketemu, sering berjabat tangan, sering sapa, tapi selama corona kita nggak bisa bertemu, kita nggak bisa berjabat tangan. Aduh, kangennya luar biasa ya Kak ya. Bu Santi tahu nggak adik-adik yang waktu itu baru lahir, udah bisa lari-lari, udah besar-besar. Iya, coba kalau kita bisa ketemu ya, Iya, kita betul. bisa berkunjung. Tapi ya kita harus banyak berdoa juga ya supaya pandemi cepat berlalu. Yuk kita naikkan satu pujiannya, Ya, Kak ya. Yesus pokok dan Kitalah kitalah caranya. Adik-adik semuanya bisa bangkit berdiri dan kita pakai gerakan ya. Iya. Adik-adik masih ingat gerakannya kan? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,
doa pembuka, tapi kali ini ada yang istimewa. Doa kita akan dipimpin oleh Ibu Majelis. Iya. Ibu Penatua. Selamat pagi anak-anak. Sekolah Minggu GKI Jena Jakse. Ibu Yo bisa juga menyapa adik-adik semuanya. Hebat ya, sehat, tetap semangat, tetap mau mendengarkan sekolah minggu, mau mengikuti kegiatan sekolah minggu. Itu luar biasa. Karena apa? Tuhan selalu mengatakan kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, untuk lebih tepatnya, Ibu Yo akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk anak-anak dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, sebuah nasihat yang baik sesuai dengan keadaan kita saat ini. Apa sih bunyi firman-Nya? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, anak-anak, Tuhan menginginkan kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Jadi, walaupun kita berjauhan, tidak datang ke sekolah minggu, tapi anak-anak bersyukur masih diberikan kesehatan, masih bisa bertemu kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, masih mau melayani kita semuanya. Kita harus tetap mengucap syukur. Terima kasih juga kepada mama, papa yang selalu mendampingi anak-anak mengikuti sekolah minggu ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mengikuti sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini anak-anak-Mu Tuhan kumpulkan, Tuhan ikatkan di dalam satu persekutuan, yaitu sekolah minggu GKI Jena Jakse. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan terus menyertai, melindungi, memberkati kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau juga memberikan kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang terus mau melayani kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mengikuti ibadah walaupun secara online ya Bapa, kami tetap mau bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk tetap setia mengikuti seluruh ibadah sekolah minggu. Bapa dalam surga, kami mau minta ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu bagi anak-anak-Mu, bagi kakak-kakak sekolah minggu, bagi guru-guru sekolah minggu yang akan melayani kami, baik yang akan memimpin pujian, juga yang akan bercerita, membawakan firman Tuhan. Tuhan tolong sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong sertai persekutuan kami ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Setia dalam hal kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Itu janji Tuhan loh buat kita semua. Kita ikuti dengan baik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian ya Kak ya. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik siapkan Alkitabnya, biar nanti saat firman Tuhan tidak harus ngambil dulu jalan-jalan lagi ya Kak ya. Yuk kita naikkan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Ingin bertumbuh subur dan berbuah
fotonya. Sebelumnya kita lihat dulu yang satu ini ya. Mbak Wit, Ya, Mbak Wit, saya titip ini ya. ya. Nih ya. Apaan ini? Ini ranting belimbing. Jadi gini ceritanya, di rumah tuh ada pohon belimbing, buahnya lebat sekali, besar-besar dan manis. Nah, saya titip ranting ini supaya di sini nanti dia berbuah banyak. Anak-anak sekolah minggu boleh ambil. Jadi kan pada sehat tuh kalau makan buah, ya. Ini nggak ada gunanya. Kenapa Mbak Wit? Kok bilang gak ada gunanya? Ini mah batang doang, bukan pohon. Oh, Nggak ada akarnya. oh nggak bisa Mbak Wit. Oh jadi, oh dia nggak bisa berbuah ya kalau ranting gini aja. Iya. Terus gimana dong Mbak Wit? Ini mah pantasnya buang aja lah. Oh, dibuang. Jadi nggak ada gunanya? Iya. Ya udah Mbak Wit. Ya udahlah, Ya. buang aja. Ya udah nggak apa-apa, buang aja Nggak Mbak Wit. usah di ini ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya, makasih Ya, ya Mbak Wit. maaf Ya udah saya pulang ya. Ya. Ya, makasih Mbak Wit. Ya. Nah, adik-adik, tadi kata Mbak Wit, ranting yang Kak Porman bawa tidak ada gunanya, tidak bisa menghasilkan buah, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, buang saja, kata Mbak Wit. Ranting tadi tidak melekat atau tidak menyatu dengan pohonnya yang adalah sumber kehidupannya, tidak mempunyai akar untuk menopang dia. Makanya tadi katanya, wah, tidak ada gunanya, ini mah dibuang saja. Wah, hari ini kita mau belajar dari satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, yaitu perumpamaan tentang pokok anggur dan rantingnya. Yuk, sekarang kita mau sama-sama baca. Kita buka Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Di bawah judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Adik-adik, di Israel, tanaman buah yang cukup sering dijumpai adalah tanaman anggur. Karena minuman anggur biasa dikonsumsi setiap hari di sana. Karena itu buah anggur sangat penting dalam kehidupan orang Israel. Pohon anggur ditanam supaya dapat menghasilkan buah anggur yang banyak. Karena itu
oleh pemilik kebun, ranting-ranting pohon anggur dirawat supaya berbuah banyak, berbuah yang lebat. Adik-adik, seperti halnya pohon anggur, setiap ranting yang berbuah akan terus dirawat, dipelihara, karena ranting itu bermanfaat. Tetapi setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong, dibuang. Ranting yang tidak berbuah itu bisa mengganggu ranting yang menghasilkan buah tadi. Makanya ranting yang tidak menghasilkan buah itu akan dipotong, dikumpulkan dan dibakar. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan ini? Pemilik kebun anggur adalah Allah Bapa. Pokok anggur yang benar adalah Tuhan Yesus. Ranting yang berbuah itu diumpamakan sebagai murid yang selalu mengandalkan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Sedangkan ranting yang tidak berbuah adalah murid Tuhan Yesus yang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, bagaimana caranya kita dapat menjadi ranting yang baik dan menghasilkan buah? Yesus berkata di dalam bacaan kita tadi, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya, murid-murid Tuhan harus selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, ibadah, dan baca firman Tuhan setiap hari. Murid Tuhan seperti inilah yang akan selalu mengingat Tuhan, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Ketika dia susah, dia tidak akan mudah mengeluh, dan ketika dia dalam keadaan sukacita, dia dalam keadaan senang, dia tidak akan menjadi orang yang melupakan Tuhan dan menjadi orang yang sombong. Dan Yesus juga mengatakan, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Adik-adik, tanpa Yesus kita sama halnya seperti ranting-ranting yang dipotong, yang tidak akan bertahan hidup. Boro-boro menghasilkan buah, bertahan hidup saja tidak katanya, ya. Jadi seperti Mbak Wit bilang tadi, tidak ada gunanya, buang saja. Nah, ya, ranting itu tidak akan bisa bertahan hidup jika tidak melekat pada pohonnya. Ya, dia akan kering dan mati. Tanpa pertolongan Tuhan, kita akan menjadi orang yang tidak berdaya untuk melakukan kebaikan yang Tuhan kehendaki. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Tuhan Yesus datang untuk kita semua. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Tuhan Yesus sudah datang untuk kita semua. Tuhan Yesus ingin agar kita senantiasa bersama-sama dengan Dia, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Hidup bersama Yesus
Berarti hidup kita senantiasa dipelihara dan dibersihkan dari dosa-dosa. Bagaimana cara membersihkannya? Kalau tadi ranting yang berbuah dibersihkan, yang tidak berbuah dipotong. Nah, kalau kita bagaimana? Kita dibersihkan dari dosa-dosa. Kita dibersihkan dengan firman Tuhan. Makanya dikatakan baca firman Tuhan setiap hari. Dengarkan firman Tuhan. Ya, supaya kita dibersihkan. Yesus menginginkan hidup kita berbuah. Kita menghasilkan buah-buah. Adik-adik ingat? Kok Kak Porman bilang kita berbuah kayak pohon saja? Yo, siapa yang ingat? Kita bisa menghasilkan buah-buah apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kebijaksanaan, pengendalian diri. Itulah buah-buah yang kita hasilkan. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Yesus sebagai pokok anggur yang benar, dan kita sebagai ranting-rantingnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi ranting-ranting yang menghasilkan buah? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus adik-adik lakukan agar disebut sebagai ranting yang menghasilkan buah? Adik-adik setiap minggu sudah mendengarkan firman Tuhan, di rumah rajin berdoa, di rumah rajin baca Alkitab. Adik-adik tentu tahu apa yang harus dilakukan agar adik-adik disebut sebagai ranting-ranting yang menghasilkan buah. Amin. Yuk, kita masuk dalam ayat hafalan yang tertulis di Kolose 2 ayat 6. Sekali lagi, Kolose 2 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi, kapan membaca? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yuk adik-adik semuanya, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata semuanya. Kembali kami mengucap syukur ya Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami boleh belajar, kami boleh mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar dan kami adalah ranting-rantingnya. Kiranya kami boleh menjadi ranting-ranting yang menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang Ibu Lala mau ajak adik-adik sekalian untuk bikin prakarya sesuai dengan temanya ya, Yesus pokok anggur yang benar. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya yaitu kertas HVS, spidol warna hijau, dan cat air. Nah, sekarang kita mulai menggambar ranting-ranting dari pohon anggur. Gampang ya, tinggal melingkar gitu ya.
adik-adik pasti bisa. Nah, sudah beres. Sekarang kita keluarkan cat airnya. Ibu Lala pilih warna ungu ya. Kalau adik-adik nggak punya, boleh adik-adik warna merah muda atau warna kuning, seadanya bahan yang ada di rumah. Lalu sekarang Ibu Lala tutulkan telunjuk ke cat air tersebut. Nah, Ibu Lala bikin bulatan-bulatan di antara ranting-ranting anggur yang sudah digambar tadi. Nah, seperti ini. Gampang kan? Tutulkan lagi. Nah, Ibu Lala sekarang sedang menyelesaikan rangkaian anggur yang ketiga. Adik-adik bisa mulai bikin ya, bisa minta bantuan mama. Kan anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kiranya firman yang sudah anak-anak dengar tadi bisa terus bertumbuh ya. Betul. Bertumbuh dalam hati dan kehidupan anak setiap harinya ya. Betul, dan anak-anak bisa seperti apa tadi? Pohon anggur, seperti carang-carang pohon anggur yang melekat terus di dalam Tuhan Yesus. Iya, Kak Perman, kita masuk dalam persembahannya Kak. Adik-adik siapkan uang persembahannya ya, masukkan ke amplop. Nanti kalau sudah dimasukkan ke amplop, nanti titip ke papa mama ya, supaya ke gereja untuk dimasukkan ke kotak persembahan. Ya, sudah ada disediaannya kotak persembahan. Betul. Di gereja. Yuk kita naikkan satu pujian Kak untuk persembahan kita. Bawa persembahanku. lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga,
Terima kasih Tuhan bila pada hari ini kami masih boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan juga yang memberkati tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Iya. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Iya. Kita mau pakai gerakan ya. Iya. Biar lebih badannya semangat, lebih sukacita lagi ya Kak ya. Iya. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di ladang, oh Yesusku. Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Iya, Kak Forman, selesai ya kebaktian kita hari ini. Iya. Anak-anak senantiasa sukacita ya di rumah ya. Walaupun di rumah tetap harus rajin cuci tangan ya Kak ya. Prokesnya tetap diikuti Iya. ya. Cuci tangan, kalau keluar rumah pakai Pakai masker. masker ya. Dan jaga jarak. Iya Kak. Ya. Ya, sukacita selalu dan semangat ya belajarnya. Iya. Untuk adik-adik, kan sebentar lagi kan mau ulangan kenaikan kelas. Harus semangat selalu ya. Iya betul. Mau kenaikan kelas, terus adik-adik yang sudah kelas 6 SD juga, hah, sudah mau SMP. Wah, Iya, semangat. saya semangat selalu dan sukacita ya Kak ya. Ya. Yuk kita akan akhiri ya kebaktian kita hari ini Kak. Kita berdoa. Ayo Kak Forman. Adik-adik yang ada di rumah, yuk kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, biarlah kiranya firman yang sudah ditanamkan boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah
Tuhan juga yang tetap menyertai melindungi kami. Roh Kudus tetap menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, ampuni juga dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, sudah selesai ya hari ini Kak teman. Sampai ketemu lagi ibadah online minggu depan. Terima Dadah. kasih adik-adik semuanya. Adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Salam sehat selalu. Iya. Dadah.